Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan memperagakan interpreting dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris mengenai pidato tentang feminisme oleh PBB. Di sini saya, Raden Roro Nabila, sebagai pembicara bagian pertama dan akan dilanjutkan oleh Raden Roro Hafizana Siti sebagai pembicara bagian kedua dan akan diinterpretasikan ke dalam bahasa Inggris oleh Nadia Veronica. Baik, kami akan memulai dari sekarang. Selamat pagi para hadirin sekalian. Good morning, everyone. PBB, yang mulia Sekretaris Jenderal PBB, dan yang mulia para pemimpin negara anggota PBB. My respect and gratitude to the President of the United Nations General Assembly, the Secretary General of the United Nations, and the leaders of the United Nations member states. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mengundang saya di pertemuan kali ini. Thank you very much for having me today. Selaku Duta Besar untuk Wanita yang ditunjuk oleh PBB, saya menjangkau Anda semua karena kami membutuhkan bantuan Anda. Kami ingin mengakhiri ketidaksetaraan gender, dan untuk melakukan hal ini, kami membutuhkan keterlibatan dari semua pihak. As a United Nations designated ambassador for women, I'm reaching out to you since we require your assistance. We want to end gender inequality, and to do this, we need everyone's involvement. Ini adalah kampanye pertama dari jenisnya di PBB. Kami ingin mencoba memobilisasi sebanyak mungkin laki-laki dari segala usia untuk menjadi pendukung perubahan sejati. Kami tidak hanya ingin membicarakannya, kami ingin melakukan suatu perubahan yang nyata. This is the first campaign of its sort at the United Nations. We want to try to encourage as many men and boys as possible to become true agents of change. We don't simply want to talk about it, we want to make a real difference. Dan semakin saya berbicara tentang feminisme, semakin saya menyadari bahwa perjuangan hak-hak wanita terlalu sering diidentikan dengan pembenci laki-laki. Jika ada satu hal yang saya yakini, ini harus dihentikan. And the more I talk about feminism, the more I realize that fighting for women's rights has become too often associated with anti-male sentiment. If there's one thing certain of, it's that it has to come to an end. Sebagai catatan feminisme menurut definisi, adalah keyakinan bahwa pria dan wanita harus diperlakukan sama dalam hak-hak dan peluang. Ini adalah sebuah teori kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial dari jenis kelamin. For the record, feminism by definition is the belief that men and women should be treated equally in terms of rights and opportunities. It is a theory of political, economic, and social equality of the sexes. Izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang saya. Me to tell you a little bit about me. Ketika saya berusia 10 tahun, saya bingung karena disebut suka memerintah hanya karena ingin memimpin dan sekaligus mengordinasi persiapan untuk mengikuti kompetisi antar kelas tingkat sekolah. Yang tentu saja teman laki-laki saya tidak mau tahu atau bahkan bertindak untuk hal itu. When I was 10 years old, I was puzzled about being called bossy, since I wanted to lead and at the same time coordinate preparations for an inter-class competition at the school level, which of course my male friend didn't even want to think or act Di on. usia 12 tahun, saya mulai diseksualisasi dengan elemen-elemen media tertentu. At the age of 12, I began to be sexualized with certain element of the media. Di usia 14 tahun ketika saya bersekolah di asrama, saya kesulitan untuk mendapatkan izin untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah karena itu bukan hal yang layak dilakukan oleh perempuan. At the 14, when I was attending a boarding school, I had a hard time getting permission to take part in an activity outside of school right away because it was not a proper thing for girls to do.
Pada usia 16 tahun, saya tidak lagi di asrama, namun semuanya tampak sama saja. At the age of 16, I was no longer in boarding school, yet everything seemed to be the same. Orang-orang di sekitar saya, bahkan orang-orang tersayang, terus-menerus mengatakan dan bahkan melakukan hal-hal yang seakan-akan mengisyaratkan bahwa anak perempuan tidak boleh keluar rumah malam-malam, anak perempuan tidak boleh bertindak atau berkata kasar, anak perempuan tidak boleh pergi merantau jauh-jauh dari keluarga, anak perempuan tidak pandai melakukan hal-hal yang memang diperuntukkan bagi perempuan, dan sebagainya. People around me, even my dear ones, constantly say and even do things that suggest girls shouldn't be out of the house at night, girls shouldn't be rude, girls shouldn't go abroad far away from their family, girls shouldn't be able to not good at doing things that are designated for women, and so on. Bukankah hal ini sangat membuat frustasi? Dan dari sini saya memulai mempertanyakan diri sendiri tentang hal-hal itu. It sounds so frustrating, doesn't it? Then I began questioning myself about those things. Jadi begitulah, saya pun memutuskan untuk menjadi seorang feminis. Dan ini tampaknya bukanlah hal yang rumit atau risih bagi saya. Tapi penelitian yang saya lakukan baru-baru ini menunjukkan pada saya bahwa feminisme telah menjadi kata yang tidak populer lagi di kalangan perempuan. Para wanita memilih untuk tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai feminis. Tampaknya, saya malah termasuk dalam jajaran wanita yang ekspresinya dianggap terlalu kuat, terlalu agresif, dan bahkan terlalu mengintimidasi. So it goes, I made the decision to be a feminist, and this seemed uncomplicated and undisturbing to me. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. Women are choosing not to identify as feminists. Apparently, I'm among the ranks of women whose expressions are deemed as too strong, too aggressive, and even too intimidating. Sekarang usia saya sudah menginjak kepala 2. Saya akhirnya menyadari bahwa masalah kesetaraan gender nyatanya tidak hanya mempengaruhi saya atau orang-orang sekitar saya, tapi juga negara saya. Now that I'm in my 20s, I realize that gender equality issues affect not only me or the people around me, but also my country. Seperti bagaimana pembayaran upah yang masih tidak merata antara gender, sebagai acuannya, itu tuh masih sangat lumrah terjadi khususnya di negara saya sendiri, Indonesia. Tapi sayangnya, saya hanya dapat mengatakan bahwa tidak ada satupun tempat di muka bumi ini di mana semua wanita mungkin dapat berharap atau bahkan mendapatkan hak ini. Like how the payment of wages that are not fairly distributed on the basis of gender as a reference is still very common, particularly in my own country, Indonesia. However, I regret to inform you that there isn't a single place on earth where all women may desire for or get this right. Tidak ada negara di dunia ini yang dapat mengatakan bahwa mereka telah mencapai kesetaraan gender. No country in the world can say that they have achieved gender equality. Jika Anda memiliki keraguan yang sama dan ketika peluang sudah disajikan di depan Anda, saya berharap bahwa kata-kata itu akan membantu Anda nantinya. Karena kenyataannya, jika kita tidak melakukan apapun, akan membutuhkan waktu sekitar 75 tahun atau bahkan 100 tahun menurut saya, sebelum wanita dapat berharap mendapatkan upah yang sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Dalam 16 tahun ke depan pun, sekitar 15 juta dan 500.000 anak akan menikah sebagai anak-anak. Dan dengan kecepatan saat ini,
Saya rasa tidak akan sampai tahun 2086 sebelum semua gadis rural Afrika dapat memiliki akses ke pendidikan menengah. If you have the same doubts when the opportunity is presented to you, I hope this word may be of assistance, because the reality is that if we do nothing, it will be 75 years or nearly a century, in my opinion, before women can expect to be paid equally to men for equal work. In the next 16 years, 15.5 million girls will be married as children. And at current rates, it won't be until 2086 before our rural African girls can have access to secondary education. Jika Anda percaya pada kesetaraan, Anda bisa jadi adalah seorang feminis. Dan untuk itulah, saya menyambut Anda dengan tangan terbuka. If you believe in equality, you may well be a feminist, and for that, I welcome you with open arms. Mari kita berjuang untuk kata kesetaraan. Jikalau bukan saya dan Anda yang memulai, maka siapa lagi? Jika kita tidak memperjuangkannya sekarang, maka kapan lagi? Sekian dari saya, semoga bersama kita bisa mewujudkan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Let's fight for the war equality. If not me and you, who started? Who then? If we don't fight for it now, when then? That's all I have to say. Hopefully together we'll be able to accomplish what we've set out to do. Thank you.